Oke, kali ini kita bakal belajar tentang persentase hasil atau yield, atau nama lainnya juga ialah persentase rendemen. Nah, jadi di dalam ilmu kimia, kita mengenal persentase yield sebagai sebuah persentase yang menyatakan jumlah yang didapatkan dalam suatu eksperimen dibanding dengan jumlah yang seharusnya yang didapat dengan perhitungan teoritis. Nah, untuk mendapatkan persentase yield ini, kita bisa mulai dengan mencari dan menemukan reaksi pembatas yang akan kita gunakan. Setelah kita selesai dan menemukan reaksi pembatas yang kita gunakan, kita bisa lanjut dengan menghitung persentase yield yang kita inginkan berdasarkan persamaan matematikanya seperti gini. Nah, jadi persen hasil atau persen yield atau persen rendemen sama dengan hasil aktual per hasil teoritis dikali dengan 100% gitu. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan hasil aktual atau hasil teoritis di sini ialah dikarenakan jika pada suatu pembuatan atau jika dalam suatu persamaan reaksi kimia untuk menghasilkan suatu produk, pasti akan didapatkan hasil aktual yang juga di mana itu terdapat hasil teoritis, dan hasil aktual dan hasil teoritis ini dia nilainya itu tidak selalu sama. Nah, dikarenakan terdapat beberapa faktor kesalahan pada praktikan, dikarenakan jika jumlah zat yang direaksikan tidak sama dengan yang diinginkan gitu. Nah, jadi sebenarnya hasil aktual ini ialah jumlah produk yang diperoleh dari reaksi kimia, sedangkan hasil teoritis adalah jumlah produk yang diperoleh dari stoikiometri atau persamaan yang seimbang menggunakan reaktan pembatas untuk menentukan produk gitu. Oke, langsung aja ke pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini dibilang bahwa jika reaksi antara 6 gram etana itu rumusnya C2H6 dengan MR-nya 30 dengan 7,1 gram Cl2, MR-nya 71 menghasilkan 5,16 gram C2H5Cl, MR 64,5, maka persentase rendemen etil klorida adalah berarti etil kloridanya yang ini nih, C2H5Cl. Nah, persentase rendemen atau persentase hasil atau persentase yield-nya itu berapa gitu. Nah, jadi seperti yang udah aku bilang, bahwa udah dijelaskan tadi bahwa persen hasil sama dengan hasil aktual per hasil teoritis dikali 100%. Nah, tetapi langkah pertama yang harus kita lakukan ialah pada persamaan ini, pada pernyataan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus membuat persamaan reaksi kimianya. Nah, di sini kan dia bilangnya, jika reaksi antara 6 gram etana berarti C2H6 ditambah dengan Cl2 menghasilkan C2H5Cl gitu kan. Berarti C2H6 ditambah dengan Cl2 menghasilkan C2H5Cl. Nah, setelah kita membuat persamaan reaksinya, kita menghitung apakah persamaan reaksi ini udah setara atau belum gitu kan. Nah, jadi C2H6 ditambah Cl2. Nah, ternyata persamaan reaksi ini belum lengkap. Harusnya ditambah dengan HCl juga biar reaksinya setara gitu. Nah, kita lihat bahwa di sini reaksinya udah setarakan C2 hanya 6 dan juga Cl-nya 2. Udah setara kan? Oke, setelah udah setara, langkah selanjutnya ialah kita menghitung mol dari masing-masing zat reaksi yang diketahui untuk kita menentukan reaksi pembatas. Nah, setelah kita menentukan reaksi pembatas, baru deh kita ke langkah selanjutnya. Oke, jadi kita menghitung mol masing-masing. Nah, jadi kita menghitung mol dari C2H6 terlebih dahulu. Nah, mol karena di sini diketahuinya gram, berarti mol didapat dari massa dibagi MR, yakni mol dari C2H6 berarti 6 gram dibagi dengan 30. 30-nya itu MR. Nah, jadi 6 dibagi 30 yaitu 0,2. Nah, jadi mol dari C2H6 atau etana yaitu 0,2, sedangkan mol dari Cl2 nih. Selanjutnya kita menghitung mol dari Cl2 berarti 7,1 dibagi dengan 71. Hasilnya yaitu 0,1 mol. Nah, setelah mengetahui mol masing-masing, kita membuat yang namanya MRS, mula-mula reaksi sisa, untuk mengetahui reaksi pembatasnya kan gitu. Nah, jadi mula-mula mol yang diketahui untuk C2H6 yaitu sebesar 0,2, sedangkan Cl2 dia sebesar 0,1. Nah, mula-mula kan produknya selalu tidak ada.
Oke, karena di sini koefisiennya semua 1, maka mol dibagi koefisien 0,1 dibagi 1 hasilnya 0,1. 0,2 dibagi dengan 1 dan hasilnya yaitu 0,2. Nah, perbandingan 0,1 dengan 0,2 ini yang paling kecil ialah 0,1. Sehingga Cl2 dia ditetapkan sebagai pereaksi pembatasnya. Sehingga 0,1 ditulis ulang di bagian R, bagian reaksi. Nah, sedangkan di sini selesai. Otomatis untuk mau mendapatkan nilai mol dari C2H6 pada bagian R, berarti di sini kan koefisiennya 1, berarti koefisien ditanya 1 diper dengan koefisien diketahui 1 dikali dengan 0,1, berarti 0,1. Nah, karena di sini koefisiennya semua 1, berarti di sini juga 0,1 dan di sini juga 0,1. 0,2 kurang 0,1 yakni 0,1. Di sini 0,1 dan di sini juga 0,1 gitu. Nah, setelah kita mendapatkan pereaksi pembatas dan kita udah menentukan mol dari semua zat pada persamaan reaksi ini, setelah itu kita harus tahu bahwa hitungan secara stoikiometri dihasilkan C2H5Cl dia sebesar 0,1 mol atau setara dengan, nah karena untuk menghitung persen itu berarti kan harus dalam massa. Berarti yang tadi untuk massa dari C2H5Cl kan yang tadi molnya itu ialah 0,1 mol. Massa kan didapat dari mol dikali mR. Berarti molnya yang tadi 0,1 dikali dengan mR dari C2H5Cl yaitu 64,5. Berarti dikali dengan 64,5 sama dengan hasilnya yaitu jadi massa C2H5-nya sebesar 6,45 gram. Nah, berarti persen rendaman senyawa untuk C2H5Cl-nya berapa? Karena kan yang ditanya ini. Maka persentase rendaman etil klorida. Etil klorida yaitu yang ini. Nah, otomatis persen dari C2H5Cl berarti didapat dari massa nyata atau massa aktual. Massa aktual yang kita dapatkan kan ialah nih 5,16. Jadi teman-teman harus tahu bahwa massa aktual atau massa nyata yang berdasarkan rumus yang ini hasil aktual, yaitu dia tuh selalu lebih kecil daripada hasil teoritis. Jadi hasil aktual dia lebih kecil dari hasil teoritis gitu. Nah, jadi hasil massa aktual di sini kan atau massa nyata di sini kan 5,16 gram. Berarti 5,16 dibagi dengan ya kan 5,16 gram dibagi dengan 6,45 dikali dengan 100% gitu. Nah, hasil perkalian dari 5,16 dibagi 6,45 dikali 100% ialah hasilnya yaitu sebesar 80%. Otomatis jawabannya ialah persentase rendaman etil klorida ialah sebesar 80%. Gitu aja cara penyelesaiannya. Oke, thanks for watching.